Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya dengan saya dalam mata kuliah komputer anak usia dini. Baik ya, dalam pertemuan kali ini ya, saya akan mencoba menyampaikan salah satu materi tentang komputer anak usia dini, yaitu bagaimana cara membuat video pembelajaran untuk anak usia dini. Nah, biasanya untuk anak usia dini kan biasanya belajar mengenali huruf ya, mengenali angka. Maka alangkah baiknya sebagai guru kita bisa membuat medianya sendiri. Nah, medianya sebenarnya tidak perlu ribet dan tidak perlu sulit, cukup bisa menggunakan PowerPoint ya, bisa menggunakan PowerPoint. Nah, di sini saya akan mencoba menyampaikan bagaimana sih cara membuat media untuk mengenali huruf ya pada anak usia dini tentunya. Nah, di sini saya sudah memiliki sebuah huruf ya, dari bentuk huruf di sini, berbagai bentuk huruf ya. Nah, coba saya play ya. Nah, nanti kira-kira seperti ini. Jadi, huruf tersebut terkesan hidup ya. Terkesan hidup karena huruf tersebut selalu bergerak ya. Coba dilihat di sini kan semuanya gerak. Ya, huruf G, huruf M, L. Nah, semuanya ikut bergerak. Ya, maaf yang bergerak hanya A, B, C, D sama G ya. Karena yang selebihnya sampai bawah ini belum saya animasikan. Nah, nanti kalau misalkan dianimasikan semuanya bisa. Dan ini bergerak terus, ya, bergerak terus. Nah, nanti tadi kalau kalian lihat ya di awal ada huruf A, B, C, dan D. Nah, D-nya belum ya. A, B, C ya. A, B, C berganti-ganti huruf ya. Jadi sebenarnya gini, bisa memanfaatkan PowerPoint ini untuk membuat media semacam ini ya. Dan ini caranya juga cukup mudah. Ya memang butuh ketelatenan gitu saja ya, karena kita harus memanfaatkan ini ya, harus menggunakan animasi satu persatu seperti ini ya. Tapi kan enak ada hurufnya seperti ini kan bisa terbaca ya A, B, C, D, F, G ya. Jadi gampang kalau ada hurufnya seperti ini kan gampang A, B, C ya. Nah, ini kan gampang. Kalau ada hurufnya kan gampang. Jadi kita bisa mengikuti. Nah, ini huruf yang mana gitu. Oke ya. Nah, jadi caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Ini saya copy dulu ya. Jadi semuanya saya copy. Oke, saya copy. Ya, lalu saya letakkan di bawahnya. Oke. Bentar. Nah, oke. Lalu animasinya saya hapus semua. Ya, animasinya saya hapus semua. Bentar. Animasinya saya hapus semua. Oke, animasinya saya hapus semua. Oke, sudah. Nah, jadi gini. Untuk latarnya nanti terserah ya. Silakan membuat latar atau background seperti apa, boleh. Misalkan seperti ini juga nggak apa-apa. Yang penting ada latarnya yang menarik ya. Gunakan latar yang menarik ya. Misalkan kita di sini langkah pertama adalah menggerakkan hurufnya. Cara menggerakkan hurufnya gampang ya. Kita blok saja semuanya seperti ini. Ya, sudah. Kita blok semuanya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke animation. Ya, kita masuk ke animation, lalu pilih yang titer. Ya, titer. Ya, pilih titer. Kenapa titer? Titer kan geraknya tidak terlalu besar. Ya, geraknya tidak terlalu besar sehingga tidak akan terlalu mencolok gitu loh maksudnya. Yang penting bisa terkesan hidup gitu saja. Ya, terkesan hidup. Nah, ini semuanya akan ikut bergerak nanti ya. Nah, lalu yang bagian A kita pilih jangan on click tapi pilih after previous. Oke ya. Nah, after previous lalu yang bagian selain A ya, selain A
selain A, misalkan di sini ya, ini selain A ini berarti ya. Nah, ini jangan pakai ya, jangan pakai yang after previous tapi pakai yang with previous. Artinya nanti ketika ini on berarti ini juga akan ikut bergerak sampai bawah ini. Oke ya, seperti itu. Oke, coba kita cek apakah sudah bergerak. Oke ya, sudah. Nah, tapi kok kenapa berhenti? Kalau berhenti, berarti ini harus ada yang diatur, ya, yang diatur. Oke. Caranya ya sama, kita blok seperti ini ya. Lalu kita masuk ke bagian bawah ini. Ya, bagian bawah ini ada tanda panahnya ini, kamu pilih timing. Oke ya, setelah pilih timing, lalu kalian pilih yang ini ya, repeat. Nah, ini ada tulisan repeat. Nah, ini kalian ganti sampai ke until end of slide. Nah, artinya nanti akan berhenti pada saat slide itu selesai. Kalau belum selesai ya tidak akan berhenti. Oke ya. Nah, itu jadi nanti seterusnya akan bergerak terus. Ya, semuanya. Nah, jadi semuanya akan bergerak terus. Oke ya, semacam itu. Baik. Nah, selanjutnya kita buat animasi di setiap hurufnya. Misalkan A, B, C gitu ya. Nah, misalkan kita buat A, B, C. Misalkan saya pengen yang grow screen ini ya. Misalkan saya pakai yang grow ini. Jadi nanti akan muncul. Nah, tapi itu kan gerakannya lambat. Ya, gerakannya lambat, maka saya buat timing di sini. Saya pilih yang very fast. Ya, di sini. Set. Nah, gitu ya. Jadi sangat cepat sekali gerakan yang very fast itu tadi ya. Pakai yang very fast. Nah, ini sudah maksimal ya, nggak ada yang lebih ini, nggak ada very fast. Nah, setelahnya yang ini juga dibuat seperti itu. Sorry, maaf ya. Saya ulangi lagi yang ini. Sorry. Yang bagian ini, kalian kalau mau menambahkan animasi, jangan langsung dipindah animasi yang ini gitu ya. Jangan, nanti akan berubah. Jadi kalian harus pilih add animation ini dulu. Add animation, lalu pilih yang grouping. Nah, oke, nanti lalu seperti tadi ya, timingnya ini saya buat yang very fast, artinya cepat banget. Oke. Nah, nanti hasilnya biasa semacam ini. Tadi masih on click sepertinya. Oh iya, benar ya. Nah, on click ini kita ubah ke after previous. Oke ya, coba kita cek. Nah, akan berubah sendiri. Oke ya. Nah, selanjutnya sama yang bagian ini juga kita add animation, pilih yang grouping ya. Oke. Nah, lalu ini timingnya dibuat yang very fast. Oke, dibuat very fast, lalu ininya dibuat after previous. Oke. Nah, selanjutnya sama seperti itu. Sama seperti itu dibuat menggunakan add animation ya, lalu grouping ya. Nah, lalu di bagian ini jangan lupa masuk ke timing. Pilih yang after previous, selalu durasinya dibuat very fast. Oke. Nah, seterusnya nanti sampai akhir. Oke ya, jadi seperti itu, nanti silakan dilanjutkan sampai akhir ya, sampai Z. Selanjutnya sampai Z ya, sampai akhir ya. Nah, nanti kalau sudah selesai, cara menyimpannya adalah tidak berbentuk PowerPoint. Kita menyimpannya bentuknya adalah sebuah video. Ya, berbentuk video, misalkan semacam ini. Ya. Nah, di sini. Jadi cara menyimpannya, nanti kalian pilih file, lalu masuk ke export, lalu pilih create a video ya. Jadi jadikan menjadi sebuah video. Ya, di sini lalu kualitasnya kalian pilih. Misalkan pakai yang internet quality misalkan. Ya, internet quality berarti 1280x720 ya. Nah, lalu untuk soundnya, nah
bisa ditambahkan sound. Nah, jadi nanti gini, untuk A, B, C nanti bisa diisi suaranya masing-masing. Bisa diisi suaranya masing-masing. Jadi masih bisa ditambahkan suara sendiri. Itu ya di dalam slide-nya. Oke, nah nanti kalau sudah selesai kita create seperti ini, lalu kita buat judul misalkan belajar huruf gitu ya. Nah, formatnya biarkan seperti ini, kalau sudah kita simpan. Oke, kalau sudah selesai. Oke ya, seperti itu. Jadi nanti silakan latihan. Nanti ini akan saya share di Google Classroom. Nanti kalian tinggal membuat animasinya. Ya, animasinya sampai Z tentunya dan sampai menjadi sebuah video. Jadi nanti silakan hasilnya diupload di YouTube dan linknya dikirim ke Google Classroom. Paham ya? Jadi silakan nanti diupload di YouTube untuk videonya, lalu linknya dikirim ke Google Classroom, link YouTube-nya. Oke ya, seperti itu. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.